Selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan. Berikut dengan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Maliaki pasal 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Ayat harian kita hari ini, Selasa 14 Desember 2021, diambil dari Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Nubuatan tentang kedatangan Mesias telah disiarkan kepada seluruh umat manusia lewat umat Israel. Tentu kita tahu latar belakang daripada semuanya itu karena Israel disebut sebagai umat Allah, bangsa pilihan Tuhan. Allah memperkenalkan utusannya yang sebenarnya adalah menunjuk kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Walaupun sebenarnya selama ini Allah selalu mendahulukan para utusannya untuk menyampaikan kabar keselamatan dan pemulihan. Tetapi dalam nubuatan kali ini, Allah hendak menyatakan dirinya secara spesifik yang memang didahului oleh lahirnya seorang perintis, pelopor. Dalam bahasa Batak dikatakan sitotas nambur bagi kedatangannya itu. Seperti yang kita ketahui, bahwa Yohanes Pembaptislah yang disebutkan di sini. Dalam pengertian di dalam dunia perjanjian baru itu. Kelahiran Yohanes membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Allah itu sendiri, Ibu Bapak, Saudara-saudara, melalui Nabi Maliaki telah dinyatakan. Penyebutan kata malaikat di sini disebutkan adalah untuk mengganti kata bagi Kristus Yesus. Dialah yang akan memasuki bait Allah yang kudus itu. Bukan hanya memasuki bait Allah yang di dunia. Karena sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kitab Maliaki ini juga Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus dalam praktek kehidupannya adalah anak Allah yang selalu menyempatkan dirinya untuk belajar di sinagoge dan bahkan hadir dalam perbincangan pada saat perayaan Paskah, bahkan berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam di baitnya yang kudus. Tentu kita tahu saat itu Yesus berumur 12 tahun, seperti apa yang dituliskan oleh Evangelium Lukas pasal 2 ayat 49. Malaikat
perjanjian adalah menggambarkan hari kedatangan Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat manusia. Dia adalah Allah yang sungguh dan manusia yang sungguh, yang hadir bersama-sama dengan kita, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dekat lagi. Dia yang menjadi perjanjian antara Allah dan manusia, sekaligus menjadi perantara ibu bapak saudara-saudara untuk menerima keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga itu. Dengan tersampaikannya nubuat ini kepada kita, kepada seluruh umat manusia, kita harus mengedepankan iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa memang kesetiaan Allah itu tidak perlu dan tidak usah lagi diragukan oleh umat manusia, oleh siapapun. Kehidupan manusia harus selalu terarah kepadanya. Kehidupan kita sebagai umat Kristen, kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini harus selalu terarah kepada Dia. Karena pada akhirnya ibu bapak saudara-saudara, kita harus tetap bertekuk lutut dan menyembah Dia. Bahkan kita juga dituntut untuk mengaku kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena hanya Dialah yang mampu menaklukkan iblis dan kuasa maut itu, dosa-dosa itu. Dialah yang mampu menundukkan bahkan kuasa kematian itu sendiri. Segala kuasa-kuasa maut di tengah-tengah dunia ini, kekuatan-kekuatan iblis sebenarnya sudah diporak-porandakan oleh Yesus Sang Mesias, utusan atau malaikat yang sejati itu, putra perjanjian itu, anak domba Allah itu. Dan sebagai orang Kristen kita juga harus turut memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa di dalam Kristuslah, di dalam Mesias yang kita nanti-nantikan itulah saat-saat Advent sekarang ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan, Advent itu mengingatkan kita akan parusia kembar, yakni mengingat peristiwa kelahirannya di Bethlehem dan juga menanti kedatangannya yang kedua kali. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kepada kita bahwa hanya di dalam Kristus dan Mesias itulah kehendak Allah dinyatakan. Tentu bukan dengan paksaan, bukan dengan peperangan, bukan dengan perselisihan, namun di dalam damai sejahtera. Dan barang siapa yang menerima kehadiran Kristus Mesias itu di dalam damai sejahtera, dia adalah orang yang telah mampu menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan saat kita mengingat kembali tiap kata yang disampaikan oleh para nabi, yang diterima secara langsung dari Tuhan dan dinyatakan kepada kita saat ini, kita tidak perlu meragukan kealahan daripada Kristus Mesias, Juru Selamat itu sendiri, seperti yang diragukan oleh banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu di tengah-tengah pergumulan kita masih menghadapi ancaman daripada pandemi COVID. Kita harus tetap menjadi pelopor, perintis untuk mengabarkan kembali, menyuarakan kembali bahwa anak Allah yang tunggal itu
bahwa utusan daripada Allah itu harus benar-benar lahir dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika perintis Yohanes Pembaptis menyampaikan dan mengabarkan supaya setiap jalan harus diratakan, dia adalah suara yang berseru-seru di padang belantara itu, di padang gurun itu, supaya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu kita juga harus ikut serta untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Dan jangan pernah risau, kita tetap harus mendoakan pandemi cepat berlalu. Dalam menyambut Kristus, tetaplah tunjukkan engkau sebagai orang Kristen secara iman harus tunduk juga kepada protokol kesehatan, supaya tidak satupun penyakit atau pandemi COVID itu bisa mengalahkan dan bahkan menghalangi kita untuk bertemu dengan juru selamat di tengah-tengah hidup kita. Dan tetap jaga kesehatan, salam sehat. Kristus yang hadir itu tentu akan menjadikan engkau hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, engkau melalui para nabi-nabi yang telah engkau utus, yang telah engkau berikan kekuatan untuk menyampaikan kabar tentang kelahiran Mesias, walaupun harus didahului dengan perintis atau pelopor yang menyampaikan kabar sukacita itu. Dalam dunia perjanjian baru kami telah mengenal Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Tuhan, Mesias yang lahir itu. Kami yakin dan percaya engkau juga saat ini mengutus para hamba-hamba Tuhan kepada kami, untuk segera kami mempersiapkan hati dan pikiran kami mengingat engkau yang telah lahir, mengingat engkau yang telah memperjuangkan dan memberikan keselamatan kepada kami, mengingat engkau yang akan datang kembali untuk dengan setia menghakimi orang-orang yang hidup, bahkan orang-orang yang telah mati. Bapa di sorga, penuhilah sukacita kami ketika kami telah melampaui Advent ketiga, dan kami mau menyongsong Advent keempat di minggu yang akan datang. Tuhan, kuatkan hati kami dan perbaharui kehidupan kami bersama-sama dengan pengharapan akan Mesias yang telah dijanjikan dan yang telah hadir dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, engkau kuatkan kami di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan, serta pendidikan daripada anak-anak kami serahkan kepadamu, supaya engkau juga menguatkan hati mereka sedang dalam kerinduan di dalam pekerjaan dan juga pendidikannya. Bantu, dan engkau yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga umat Kristen dimanapun berada, terutama jemaat HKBP Tebet. Biarlah kami senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Tuhan oleh karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah lahir dan yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini kembali. Ampunkan salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, terimalah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.